Kenakalan remaja adalah kenakalan yang dilakukan oleh para remaja yang berusia belasan tahun, yang dimana perilaku tersebut melanggar norma dan aturan sosial serta ketertiban hukum. Ada dua hal yang menandai kenakalan remaja. Yang pertama karena keinginan akan perlawanan, dan yang kedua adalah karena kekecewaan terhadap diri sendiri maupun lingkungan masyarakat. Adapun bentuk-bentuk kenakalan remaja itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, kenakalan remaja yang tidak melanggar hukum dan kenakalan remaja yang melanggar hukum. Untuk kenakalan remaja yang tidak melanggar hukum itu contohnya seperti berpakaian terlalu ketat, berpesta, berbohong, keluyuran, dan lain-lainnya. Sedangkan kenakalan remaja yang melanggar hukum itu yaitu seperti pembunuhan, penganiayaan, penjualan atau penggunaan obat-obat terlarang, serta pemerkosaan dan banyak lagi kejahatan-kejahatan remaja lainnya. Sebenarnya apa sih penyebab utama terjadinya kenakalan remaja? Penyebab utama terjadinya kenakalan remaja di Indonesia terbagi menjadi dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah sikap dan sifat individu, sedangkan faktor eksternal adalah pengaruh yang datang dari pihak luar atau lingkungan. Kasus kriminal kerap terjadi di berbagai daerah. Ironisnya saudara, pelakunya ini adalah anak-anak di bawah umur, mulai dari kasus pembunuhan hingga tawuran yang berujung nyawa melayang. Iya. Karena saling ejek di media sosial, dua kelompok dari kampung yang berbeda terlibat tawuran di Jalan Dan Mogot, Jakarta Barat. Akibat peristiwa ini, seorang remaja tewas. Tawuran antar remaja ini sempat terekam dalam video amatir. Dalam operasi premanisme yang dilakukan tim Sancang Polres Garut, polisi berhasil mengamankan sebanyak 16 orang yang kepergok sedang bertransaksi obat-obatan terlarang. Dari jumlah tersebut, terdiri dari remaja pengangguran juga berstatus sebagai pelajar SMP dan SMA. Mereka berstatus sebagai pembeli, sementara satu orang yang merupakan ibu rumah tangga berperan sebagai penjual dan telah ditetapkan sebagai tersangka. Beberapa tahun terakhir, angka kenakalan remaja menjadi perhatian serius di kalangan masyarakat. Angka kenakalan remaja bergerak naik akibat kurangnya pengawasan di lingkungan sekitar. Kenakalan remaja merupakan masalah yang masih sering terjadi di Indonesia. Berdasarkan data yang diberikan oleh UNICEF pada tahun 2016, bahwa data tersebut menunjukkan 50% jumlah kenakalan remaja di Indonesia. Dan berdasarkan data yang diberikan oleh KPAI, kasus kekerasan remaja yang terjadi di Indonesia adalah 226 kasus. Itu berarti dari data tersebut masih menggambarkan bahwa Indonesia sangatlah memiliki kasus kenakalan remaja yang sangat tinggi. Hukum yang berlaku bagi kasus kenakalan remaja di Indonesia yaitu dalam pasal 406 ayat 1 KUHP, barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum, membinasakan, merusak, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dihukum penjara selama-lamanya 2 tahun 8 bulan. Baik, di sini kami akan mempertanyakan kepada beberapa warga sekitar mengenai tentang kasus kenakalan remaja. Yaitu menanyakan tentang bagaimana sih tanggapan mereka serta solusi mereka tentang kasus kenakalan remaja tersebut. Yuk ikut kita. Permisi Bang, kami dari mahasiswa IKIP PGRI Pontianak izin bertanya, menurut Abang tanggapan Abang bagaimana sih
tentang kasus kenakalan remaja sekarang. Oke, kenakalan remaja di sini berarti konteksnya kayak anak-anak mabok-mabok seperti terus ngelem gitu-gitu ya, terus suka bully. Kalau secara pribadi sih itu jelas ini ya, itu melanggar norma-norma adat yang berlaku seperti itu. Kemudian anak-anak yang sebenarnya umuran remaja ini kan biasa di bawah 20 ya, itu mungkin masih kalau secara mental masih belum stabil ya. Jadi masih pengen coba-coba. Nah, kalau di sini sih saya tanggapannya untuk ini secara pribadi mungkin butuh pendidikan bukan cuma dari sekolah, tapi dari lingkungannya sendiri. Jadi untuk anak-anak remaja ini di sini kalau bisa itu memilih lingkungan yang lebih kondusif, seperti misal kalau sekarang kan udah zamannya modern ya, kalau di internet itu kita bisa cari-cari hal-hal yang positif lah, seperti misal ya kalau paling dekat sih sekarang misal di YouTube gitu ya, bisa untuk mengeksplor lebih hobi, misal apa sih yang saya minat tuh di umur segini kan saya masih muda gitu ya, masih bisa banyak yang bisa saya kembangkan seperti itu. Ya. Abang, bagaimana ya solusi agar kenakalan remaja itu tercegah? Oke, ya. Sebenarnya kalau mau mencegahnya itu agak challenging sih, karena ya itu tadi balik lagi karena anak-anak kan masih bukan anak-anak, remaja masih ini ya, masih labil, masih pengen mencari jati diri. Ada baiknya itu lebih banyak campur tangan dari orang tua lah, kayak misal kalau orang tua, cuman emang sebenarnya kalau kita pikir-pikir itu cara orang tua di beberapa keluarga di Indonesia mungkin agak kalau bisa dibilang kolot seperti itu ya, cuman kalau bisa sih orang tua membebaskan anaknya cuman dengan syarat memberitahu kalau apa yang kamu lakukan itu ada konsekuensinya seperti itu. Jadi kalau dari saya sendiri sih solusinya mungkin dari keluarga terdekat itu bisa memberi masukan terus memberi gimana sih cara bermasyarakat yang baik dengan bebas, cuman dengan tetap tidak melanggar norma-norma adat yang berlaku seperti itu. Kemudian juga ya itu tadi kita juga sekarang kan sudah masuk masyarakat digital ya, kalau bisa kalau emang punya kemauan sendiri itu ya kita belajar untuk lebih positif lagi, misalnya cari di source di internet buat gimana cara mengembangkan diri dengan baik, seperti itu sih kurang lebih. Makasih ya Bang atas waktunya. Ya, Baik, di sini saya akan bertanya kepada salah satu warga sekitar, apa sih tanggapan mereka tentang mengenai kasus kenakalan remaja, serta solusi apa yang dapat diberikan untuk mengenai kasus kenakalan remaja. Permisi Bu, saya dari mahasiswa IKIP PGRI ingin bertanya Bu mengenai kasus kenakalan remaja. Menurut Ibu, tanggapan Ibu apa sih kasus kenakalan remaja itu? Ya, apa ya? Ya itu sejenis, misalkan yang saya tahu lah tuh ya. Iya, Bu. Misalkan sehubungan dengan teknologi gadget nih, Iya, Bu. mereka tuh ngumpul di suatu tempat gitu biasanya tuh, terus main game. Dia pakai uang tuh biasanya tuh. Iya, Bu. Nanti dia tuh berempat atau berlima tuh ngumpul tuh. Iya, Bu. Nggak ada kata-kata apa yang diucapkan. Kasar gitu ya? Bu? Itu yang keluar yang kaki 4, Ya. yang di pojok itu biasa begitu. Iya, Bu. Menurut Ibu solusinya gimana sih untuk pencegahan kalau misalnya kenakalan remaja tersebut, kalau mengenai teknologi tersebut? Ya, pencegahannya mungkin anak-anak itu mereka tuh biasanya tuh kalangan yang udah baru tamat SMA gitu ya. Iya, Bu. Mungkin diadakan apa ya sejenis pelatihan gitu kali ya, Iya, anak itu di jaring gitu Iya, kan. Bu. Diadakan pelatihan, nanti kan kalau dia punya skill dia bisa melamar kerja di mana kan gitu kan. Soalnya saya pun punya anak dewasa gitu yang baru tamat SMA gitu kan. Iya, Bu. Itu saya gitu dulu, saya arahkan ke dia suruh les untuk daftar APK gitu kan. Iya. Itu saya udah buktikan tuh kayak gitu tuh, anak saya juga. Berarti terbukti ya Bu? Hmm.
Kalau enggak, ya kita harus tegas sebagai orang tua gitu kan. Kalau enggak nanti anak kita kebablasan. Baik, makasih ya Bu atas waktunya yang telah diberikan. Permisi Kak, minta waktunya sebentar. Kami dari mahasiswa IKIP PGRI Pontianak ingin mewawancari Kakak tentang Mengenai kasus kenakalan remaja, tanggapan Kakak mengenai kasus tersebut gimana sih Kak gitu? Oke, jadi kenakalan remaja ini bisa terjadi di lingkungan, terus penyebabnya karena orang-orang sekitar gitu. Terus apa lagi ya? karena bisa bawaan dari kecil atau pengasuhan dari kecilnya kurangnya perhatian bisa kayak gitu. Kenakalan remaja ini bisa biasanya tuh dapat pengaruh dari lingkungan itu ya Kak ya? Iya, lingkungan orang-orang terdekatnya, bawaan dari sekolahnya lah, pokoknya kawan gitu, pergaulan bebasnya gitu. Nah. Gitu ya Kak, makasih ya Kak. Kasih Kak waktunya. Permisi Abang, selamat siang. Kami dari mahasiswa IKIP PGRI Pontianak ada tugas dari kampus untuk mewawancarai lingkungan sekitar tentang masalah kenakalan remaja. Menurut Abang, tanggapan Abang mengenai kenakalan remaja itu apa sih? Kalau untuk kenakalan remaja, benarnya itu kesadaran diri masing-masing. Tapi ada beberapa faktor eksternal mungkin ya yang menyebabkan mereka bebas kayak gini. Mungkin dari segi keluarga, kurangnya hubungan sosial dengan keluarga, seperti pemberian moral, pemberian masukan dan motivasi dari orang tua mereka. Terus yang kedua ini mungkin dari teman sebaya mereka atau salah pergaulan atau gimana. Yang ketiga lingkungan mereka. Jadi sekarang apalagi di zaman sekarang ini kita tidak tahu apa-apa saja, kayak misal narkoba kan, apalagi seksual gitu kan. Jadi faktor mereka seperti itu tuh bisa menjadi karena diri mereka sendiri juga atau kurang motivasi dari keluarga. Oh iya, jadi menurut Abang apa ya solusi untuk mencegah masalah-masalah itu? Solusinya harus datang dari diri sendiri. Kalau itu pun solusi yang keduanya harus pandai memilih kawan, memilah, memilih kawan, seperti itu. Terima kasih Bang. Abang yang Untuk Abang yang sebelahnya? Ya, kalau dari saya, apapun bentuk dari kenakalan remaja itu tidak ada yang hal yang baik ya. Namanya aja kenakalan remaja. Nah, sebenarnya pengaruh dan bimbingan dari orang tua itu sangat berpengaruh terhadap kenakalan remaja. Kenapa? Tanpa bimbingan dan pengawasan dari orang tua itu mudah paling rentan terkena kenakalan remaja. Nah, oleh sebab itu orang tua harus tahu bagaimana mencegah anak ini agar tidak terjadi kenakalan remaja. Sebetulnya kenakalan remaja ini terjadi karena dua faktor. Faktor pertama itu internal dan eksternal. Nah, internalnya itu biasa terjadi karena pertama kesehatan mental dari anak tersebut, yang kedua kurangnya rasa percaya diri, yang ketiga rasa ingin tahu yang berlebihan. Nah, sedangkan faktor eksternalnya itu bisa dari pengaruh mungkin tadi yang disebutkan teman tadi, seperti kayak pengaruh dari teman sebaya, kemudian faktor lingkungan, kemudian yang ketiga ini dari teknologi atau media informasi, kemudian faktor pergaulan bebas lah, yang terlalu bebas ya dari orang tuanya. Kemudian solusinya dari saya, tetap hal yang paling utama solusinya itu pencegahan. Pencegahan pertamanya itu mungkin bisa dari orang tua. Nah, perlunya orang tua ini untuk menanamkan nilai-nilai kebaikan sejak dini dari kecil ya untuk anaknya. Yang kedua, orang tua harus bersikap tegas terhadap sikap anaknya yang berlebihan. Yang ketiga, perlu diajarkannya konsekuensi jika anak tersebut melakukan hal yang tidak baik, apa konsekuensinya gitu. Kemudian yang tiga, orang tua wajib mendukung serta mendorong anaknya untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Mungkin itu sih. Oke, makasih ya Bang. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih.
Solusi mengatasi kenakalan remaja ada beberapa cara. Yang pertama yaitu menjadi panutan bagi anak. Jika orang tua ingin anaknya berperilaku baik, maka berikanlah contoh pada anak seperti di lingkungan keluarga, masyarakat, dan lingkungan lain. Yang kedua, meluangkan waktu bagi anak. Sebagai orang tua, memang tidak cukup memiliki waktu untuk anak, meskipun mereka membutuhkan kasih sayang, perhatian, dan lainnya. Jadi, luangkanlah waktu untuk mendengarkan cerita atau memberi solusi bagi anak. 3. Mendorong anak untuk mengikuti kegiatan positif seperti kegiatan ekstrakurikuler atau hobi yang bisa menimbulkan dampak positif bagi anak. Dan yang terakhir, jaga komunikasi tetap terbuka. Bangunlah ikatan dekat dengan anak sehingga seseorang bisa mengetahui perasaan dan masalah yang dihadapi oleh anak. Jadi kesimpulannya, kenakalan remaja ini adalah kenakalan yang dilakukan oleh remaja yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal seperti pergaulan, teman, keluarga, bahkan diri sendiri, yang dimana akan menyebabkan dampak negatif bagi diri sendiri dan warga di sekitar. Sekian. Perubahannya membuat lemah, hidup tak terarah dan musnah. Tawuran yang membuat lelah jiwa dan raga. Dekat dengan Tuhan, hidup senantiasa bahagia. Mengasuh orang yang gaul. Katakan tidak pada seks bebas.